Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Nothing Uncovered? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 9 dan 10 ya. Taehoon mengambil foto Jungwon yang duduk di samping mayat Unse dan memperingatkan Yunyoung agar tidak menyebarkan hal ini ke media. Di tempat kerja, Jungwon mendapat telepon dari Woo-jae. Jungwon bertemu dengan Woo-jae yang menunjukkan pada Jungwon foto kalung Jungwon dari USB Yunyoung. Tiba-tiba muncul laporan berita tentang hubungan tidak pantas antara Jungwon dan Taehoon. Woo-jae bertanya padanya apakah itu benar. Sementara itu, Taehoon mencoba menganalisis foto Jungwon tanpa melaporkannya secara resmi. Taehoon kemudian didatangi oleh Woo-jae yang menyerang Taehoon dengan marah. Mereka bertengkar. Taehoon memukuli Woo-jae dan Taehoon mengungkapkan kalau hanya dirinya lah yang memiliki perasaan terhadap Jungwon. Taehoon memberitahu Woo-jae agar Jungwon mengeluarkan larangan mendekat terhadap Taehoon untuk menghilangkan rumor tersebut. Dalam perjalanan pulang, Woo-jae mengatur wawancara dengan reporter Jiho. Jungwon dan Taehoon bertemu di perkemahan. Taehoon dan Jungwon sama-sama saling meminta maaf atas berita tersebut. Jungwon kemudian membahas kecurigaannya tentang Yunyoung sebagai orang yang menaruh kalung milik Jungwon di TKP. Namun Taehoon mengatakan alibi Yunyoung tidak dapat disangkal. Saat Taehoon memikirkan foto-foto yang diberikan oleh Yunyoung, Jungwon mengakui kalau dirinya berbohong kepada Taehoon tentang sesuatu dan berjanji akan segera menjelaskan semuanya. Saat mereka berdua berjalan di taman, Jungwon melihat sebuah artikel di mana Woo-jae meminta larangan mendekat terhadap Taehoon. Taehoon bilang kalau itu memang idenya dan memberitahu Jungwon untuk tidak terluka. Saat Taehoon berjalan pergi, Jungwon mengejarnya dan memeluknya dari belakang. Jungwon bilang kalau dirinya sudah mencoba menghilangkan perasaan itu tetapi gagal. Taehoon kemudian mencondongkan tubuh ke arah Jungwon dan meminta Jungwon untuk memberinya waktu, lalu mencium Jungwon dengan penuh gairah. Di tempat lain, Yunyoung menerobos masuk ke studio Woo-jae dan memaksa untuk menciumnya. Woo-jae menuntut untuk mengetahui mengapa Yunyoung membunuh Unse dan menjebak Jungwon. Woo-jae menyebut Yunyoung sebagai monster. Tapi Yunyoung membalikkan keadaan dengan menyebutkan kalau dia tahu apa yang telah Woo-jae lakukan. Tapi Yunyoung berjanji untuk melindunginya. Keesokan harinya, Jungwon dan Woo-jae berbicara. Woo-jae bilang kalau dia tahu Jungwon gak berselingkuh dan hanya Taehoon yang mencintai Jungwon secara sepihak. Namun Jungwon bilang kalau dia menyerah kepada perasaannya dan mengakui kalau dia menyukai Taehoon dan segalanya tidak bisa kembali seperti semula. Jungwon kemudian keluar rumah, meninggalkan Woo-jae yang putus asa. Kemudian Taehoon mengunjungi Woo-jae dan memberitahunya tentang foto-foto Jungwon yang kemarin itu. Taehoon mengatakan foto-foto itu membuktikan adanya kamera tersembunyi dan bahwa Jungwon dijebak. Taehoon bilang kalau Woo-jae adalah satu-satunya yang bisa Taehoon andalkan dan mintai bantuan sekarang ini. Pikiran Jungwon mengembara ke arah Surin, yang berpikir kalau bisa aja Surin yang disuruh oleh Yunyoung untuk membunuh Unse. Jungwon pergi ke kafe Surin dan berbicara tentang hubungannya dengan Yunyoung. Jungwon berbohong dan mengatakan kalau alibi Yunyoung terbukti palsu dan dia bersembunyi di TKP, tempat Unse dibunuh. Surin tanpa sadar mengungkapkan kalau dia mengetahui tata letak unit tersebut. Dan ketika Jungwon menanyakan lebih jauh, Surin menyuruh Jungwon untuk pergi. Dan di luar toko, Barun memperhatikan Jungwon. Kembali ke kantor polisi, Taehoon mendapat telepon dari Jungwon yang mengatakan kecurigaannya terhadap Surin. Taehoon kemudian berbicara dengan detektif yang dulu bertanggung jawab atas kasus kebakaran pabrik. Detektif tersebut menceritakan kalau mereka mencurigai lokasi pembakaran lain saat dulu itu. Tapi Daewonmo bilang itu tidak relevan dan menutupinya. Sementara itu, Daewonmo sedang berbicara dengan Kang In-han yang menegaskan kalau acara Nothing Uncovered Jungwon akan dibatalkan. Jungwon tiba-tiba mendapat pesan dari Zeus. Zeus mengirim foto-foto dari ponsel Surin. Foto-foto tersebut adalah foto unit 1401, TKP Unse. Jungwon memberikan informasi ini kepada In-han. Tapi Jungwon menyadari kalau Daewonmo telah menyuap bosnya itu. Sebelum Jungwon pergi, In-han mengungkapkan kalau In-han telah berusaha keras untuk memastikan Jungwon mendapat 3 menit siaran langsung di News 9. Jungwon bersiap-siap untuk segmennya dan memberitahu Taehoon tentang apa yang akan dia lakukan. Saat memeriksa berkas kasus kebakaran pabrik, Taehoon menemukan sesuatu. Segmen berita dimulai, dan Jungwon berbicara tentang kalungnya yang ditemukan di TKP Unse. Jungwon menghubungkan kalung itu dengan A. A ini adalah Yunyoung, tapi A punya alibi sehingga tidak menjadi tersangka. Jungwon juga menyebutkan kalau si A memiliki komplotan, yaitu si B. B ini maksudnya Surin ya sahabat nonton. Jungwon menunjukkan foto-foto yang dimiliki B di ponsel B. Foto-foto itu berisi foto apartemen Unse. Saat Jungwon hendak mengungkapkan kebenaran tentang dirinya, studio siaran memotongnya. Sementara itu, Taehoon muncul di kantor Yunyoung dan menangkapnya karena meresepkan propofol secara ilegal.
Di tempat lain, Surin disuruh naik pesawat ke New York. Ternyata Woo-jae lah yang memberitahu Tae-hun informasi Yun-yong dan Propofol. Tae-hun mewawancarai Yun-yong dan bertanya apakah dia pergi ke unit TKP Unseo hari itu. Yun-yong mengakuinya dan memberitahu kalau Woo-jae itu juga ada di sana pukul 4 sore. Sebuah kilas balik menunjukkan Unseo memberitahu Woo-jae tentang kehamilannya. Tapi Woo-jae bilang kalau dia tahu Unseo mengencani pria lain. Yun-yong tiba-tiba datang dengan berpura-pura ingin meminum kopi berdua dengan Unseo. Tapi Yun-yong pergi saat melihat Unseo sedang bersama Woo-jae. Saat ini, Yun-yong berbohong kepada Tae-hun, mengatakan kalau dirinya tidak mengambil kalung milik Jung-won. Tapi Woo-jae yang memberikannya kepada Yun-yong. Woo-jae memberitahu Tae-hun kebenarannya melalui earpiece. Woo-jae mengatakan kalau Yun-yong memeras Woo-jae. Yun-yong akan mengungkapkan perselingkuhan Woo-jae dengan Unseo. Kalau Woo-jae tidak membawa Jung-won kepada Yun-yong untuk terapi. Tae-hun kemudian mengungkit Linari yang dikencani Woo-jae di sekolah dulu. Kilas balik ke 14 tahun yang lalu, menunjukkan Woo-jae dan Nari yang masih remaja berkencan. Yun-yong remaja memperhatikan mereka dengan marah dari pinggir jalan. Tae-hun kemudian bilang kalau Yun-yong adalah dalang yang menyuruh Surin melakukan semua pembunuhan. Tae-hun juga mempertanyakan hubungan dekat antara Yun-yong dan Surin sejak sekolah menengah. Tae-hun menuduh mereka membunuh Jin Myung-suk, membunuh Cha, dan pembakaran pabrik. Saat itu, Yun-yong menyebutkan foto-foto Jung-won dan menuduh Tae-hun menyembunyikannya karena hubungan Tae-hun dengan Jung-won. Yun-yong juga menyebutkan noda darah di lengan baju Jung-won hari pembunuhan Unseo. Yun-yong tersenyum dan mengungkapkan kalau Woo-jae juga mengetahui tentang noda darah itu. Dan Woo-jae bahkan udah membuang baju Jung-won dengan noda darah itu. Setelah itu, Myung-soo memberitahu Tae-hun kalau dia tidak mendapatkan bukti apapun dari rumah Yun-yong. Semuanya bersih. Surin sementara itu sedang berdoa di gereja. Kilas balik ke hari pembunuhan Unseo menunjukkan Surin sedang konsul ke Yun-yong. Yun-yong memberitahu Surin kalau Unseo mencurigai Surin dan ayahnya sebagai pelaku. Yun-yong bilang kalau Unseo akan mengungkap mereka atas pembunuhan Jin Myung-suk dan kebakaran pabrik. Yun-yong kemudian memberi Surin pisau, mengatakan kepadanya kalau ini akan menyelesaikan masalah mereka. Ayah Woo-jae menyuruh Woo-jae untuk menemuinya. Woo-jae mengatakan bahwa Yun-yong tidak akan ditangkap sampai ada bukti yang kuat, dan kemudian memberitahu ayahnya tentang kaki tangan Yun-yong yang berhubungan dengan Dewan Mo. Keesokan harinya, Jung-won bertemu rekannya bernama Eina dan memberitahunya kalau Jung-won berencana mengadakan konferensi pers hari itu. Jung-won berencana untuk mengungkap rahasianya sendiri. Seseorang mengirimkan video yang berisi Jung-won berada di TKP Unseo ke polisi. Tae-hun diberhentikan dari jabatannya saat itu juga. Dan ketika Jung-won pulang ke rumahnya, polisi tengah menggeledah rumahnya. Para polisi menemukan darah di sepatu Jung-won. Dan Jung-won pun ditangkap di tempat atas pembunuhan Unseo. Sementara Tae-hun dipecat dan polisi menggeledah rumah Jung-won dan menangkapnya, Yun-yong malahan sebaliknya. Yun-yong dibebaskan. Para wartawan termasuk Ji-ho mengurumuni Jung-won saat dia dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Woo-jae memohon kepada ayahnya untuk mengeluarkan Jung-won, tapi ayahnya tidak bisa melakukannya karena opini publik terlalu kuat. Satu-satunya cara yang membantu hanya dengan menangkap pelaku sebenarnya. Yun-yong bertemu Woo-jae, dan Woo-jae berjanji untuk membuktikan bahwa Yun-yong dan Surin melakukan kejahatan tersebut. Ketika Yun-yong tidak tergoyahkan, Woo-jae bilang, kalau gitu salahkan semua ini ke Surin aja. Woo-jae berlutut dan meminta bantuan Yun-yong. Sebagai imbalannya, Yun-yong bertanya, apakah Woo-jae bersedia menceraikan Jung-won dan menikahi dirinya? Astaga, ini kenapa cinta membuat orang jadi psikopat gini deh? Yun-yong bertemu dengan Surin, yang sedang berencana untuk meninggalkan negara itu keesokan harinya. Yun-yong memberi Surin sebuah jam sebagai kenang-kenangan. Surin berterima kasih atas bantuan Yun-yong. Karena berkat Yun-yong lah, Surin bisa keluar dari rumah mengerikan itu. Wah, rumah apakah ini? Kemudian Yun-yong menyuruh Surin untuk menyembunyikan pisau pembunuhan Unseo di kolumbarium tempat abu ayah Jung-won disimpan, agar Jung-won bisa dihukum. Surin sepertinya benar-benar akan membantu Yun-yong. Myung-soo bertemu Tae-hun dan memberitahunya kalau Surin akan segera meninggalkan negara itu. Myung-soo mendapat panggilan telepon, dan Tae-hun diselidiki oleh Departemen Internal Polisi. Terkunci di sel, Jung-won menjadi putus asa. Tae-hun kemudian dikirimi pesan oleh Woo-jae. Setelah itu, Tae-hun meminta izin untuk menggunakan toilet dan kabur dari kantor polisi. Sementara itu, Woo-jae sedang melihat formulir perceraian dan formulir pencatatan pernikahan. Woo-jae pulang ke rumah dan menemukan Yun-yong sedang bersantai di bak mandi rumahnya. Ketika Yun-yong keluar dari kamar mandi, Woo-jae menunjukkan kepadanya formulir perceraian dan pernikahan sebagai bukti. Yun-yong kemudian mengambil ponsel Woo-jae dan diam-diam menginstal aplikasi penyadapan di ponsel Woo-jae. Saat Yun-yong hendak mencium Woo-jae menolaknya. Gak senang menerima penolakan,
Yunyong memaksa Woo-jae untuk melakukannya dan mengancam Woo-jae untuk tidak menolak Yunyong lagi. Mereka pun akhirnya berciuman dengan super hot. Tapi di satu titik, Woo-jae mendorong Yunyong, lalu meminta maaf. Yunyong kemudian langsung menampar Woo-jae. Buat apa kau memiliki raganya, tapi bukan hatinya, Bu Psikiater? Surin tiba di kolumbarium Ayah Jungwon dan meletakkan pisau pembunuhan Eun-se di belakang abu Ayah Jungwon. Polisi menemukan pisau pembunuhan Eun-se keesokan harinya di kolumbarium tempat abu Ayah Jungwon berada. Langsunglah kepala polisi meminta surat penangkapan Jungwon. Tapi Taehoon juga ada di sana, dan dia menunjukkan rekaman yang membuktikan Surinlah yang menyimpan pisau itu di sana kemarin malam. Taehoon juga menyaksikan sendiri Surin melakukannya kemarin malam. Taehoon segera dipekerjakan kembali, dan polisi bergegas ke bandara untuk menangkap Surin. Taehoon pun akhirnya berhasil menangkap Surin tepat pada waktunya. Kemudian, Taehoon mengunjungi Jungwon dan mengeluarkannya dari penjara. Taehoon memberitahu Woo-jae juga kalau Surin sudah ditangkap, dan Jungwon akan segera dibebaskan. Daewon-mo dan Ayah Woo-jae sedang minum teh di rumah anggota dewan. Daewon-mo mengejek Ayah Woo-jae karena Jungwon ditangkap dan proyek pembangunan akan gagal. Tapi Ayah Woo-jae ngejek balik Daewon-mo karena Surin udah ditangkap pagi ini di bandara. Jungwon dan Taehoon berbicara. Taehoon berjanji untuk memenjarakan Yunyong juga. Taehoon mengungkapkan kalau Woo-jae lah yang mengatur agar Taehoon bisa menangkap Surin. Jungwon meninggalkan kantor polisi dan menghadapi semua reporter. Jungwon meminta maaf. Di sana, Ji-hyo menanyai Jungwon, dan Jungwon mengakui segalanya tentang dirinya melarikan diri dari TKP Eun-se. Karena Jungwon ingin menyelamatkan posisinya di acara berita jam 9. Jungwon kembali meminta maaf karena perbuatannya itu. Woo-jae sedang menunggu Jungwon dan membawa Jungwon pulang. Jungwon tertidur di jalan dan mengigau nama Taehoon saat Woo-jae mencoba membangunkannya. Aduh, lama-lama kasihan juga ya si Woo-jae ini. Kemudian, Taehoon menginterogasi Surin. Taehoon membacakan buku harian Surin pada tahun 2009. Kita melihat Surin dan Yunyong remaja berdiri di dekat mayat gadis lain yang adalah Linari. Mereka membakar tempat itu yang tak lain adalah pabrik tempat suami Jin Myung-suk bekerja. Saat ini, Taehoon mengatakan darah Jin Myung-suk ada di buku harian Surin. Surin membunuh pengurus rumah tangganya karena Jin Myung-suk mengambil buku harian Surin. Sebuah kilas balik menunjukkan Surin menikam Jin Myung-suk. Saat Surin mencari buku hariannya, Gum-se masuk dan mencuri tas penuh dengan uang. Taehoon beralih ke pembunuhan Eun-se, dan kilas balik menunjukkan Surin mendekati aktris tersebut dan tiba-tiba menikamnya. Taehoon mencoba membuat Surin mengakui kalau dia melakukan segalanya atas perintah Yunyong. Namun, Surin mulai gemetar dan terjatuh, sehingga Taehoon diminta untuk menghentikan interogasinya. Yunyong kemudian bertemu dengan Daewon-mo dan meminta Daewon-mo untuk mengisi penuh koper dengan uang. Yunyong dengan sombong mengatakan kalau bukan salahnya jika Surin mencintai Yunyong. Astaga, jadi Surin lesbi gitu maksudnya. Tim polisi semakin frustasi karena Surin menolak mengucapkan sepatah kata pun. Jungwon menemui Kang In-han dan bertanya mengapa Kang In-han mencurigai Daewon-mo sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Jungwon mengatakan kalau dirinya udah mengekspos Yunyong selama siaran langsungnya kemarin itu. Jungwon berpikir kalau Daewon-mo pasti tahu kalau Yunyong itu menyuruh Surin buat ngebunuh sana-sini. Daewon-mo seharusnya secara aktif kasih tahu ke publik kalau Yunyong adalah dalangnya untuk menyelamatkan karir Daewon-mo dong. Tapi Daewon-mo malah diem aja, padahal putrinya sudah ditangkap sama polisi. Hal ini menandakan kalau Yunyong mungkin mengetahui kelemahan Daewon-mo. In-han mengungkapkan kalau istri Daewon-mo jatuh dari tangga 13 tahun yang lalu dan berada dalam kondisi vegetatif sejak saat itu. Daewon-mo memerintahkan polisi untuk menyimpulkan hal ini sebagai kecelakaan. Saat wartawan mengurumuni Daewon-mo, Jungwon langsung mengkonfrontasinya karena Daewon-mo nggak mau bicara mengenai komplotan Surin. Daewon-mo kemudian memutar rekaman percakapan antara Yunyong dan Surin, sebuah kilas balik sehari setelah pembunuhan Jin Myung-suk, di mana Surin dan Yunyong secara terbuka mendiskusikan pembunuhan Jin Myung-suk. Daewon-mo membenarkan kalau Yunyong lah yang menghasut putrinya untuk melakukan pembunuhan. Daewon-mo juga mengungkapkan bahwa Yunyong dari dulu memang memanipulasi kondisi mental Surin. Yunyong juga menyaksikan Surin mendorong ibunya sendiri dari tangga yang mengakibatkan ibunya dalam kondisi vegetatif sampai sekarang. Karena itulah, Yunyong menghasut Surin untuk terus melakukan pembunuhan. Selanjutnya, Daewon-mo mengungkapkan bekas luka di tubuhnya dan mengatakan kalau Surin mencoba membunuhnya juga. Akhirnya, Daewon-mo meminta semua orang untuk membantu menangkap Yunyong. Setelah itu, Yunyong yang marah menelepon Daewon-mo karena tidak terima dengan wawancara Daewon-mo sebelumnya. Yunyong mengatakan kalau Surin itu berhalusinasi karena efek obat. Yunyong juga menuduh Daewon-mo yang membuat bekas luka di dadanya sendiri dan mengorbankan Surin agar Daewon-mo bisa lolos dengan membuat dirinya sendiri menjadi korban. Buset dah, yang psikopat banyak bener ya. Daewon-mo bilang semuanya sudah berakhir dan menutup ponselnya.
Yunyong yang putus asa mulai berjalan masuk ke dalam air di danau. Ketika Yunyong berjalan, Yunyong terus memikirkan Woo-jae dari masa remaja sampai mereka dewasa. Cinta memang beneran bisa buat orang jadi gila dan buta sih. Taehoon menunjukkan Surin video wawancara ayahnya. Taehoon menanyakan tentang kebenaran apakah Surin dulu pernah ingin membunuh Daewonmo. Karena Daewonmo bilang begitu di wawancara, dan bahkan menunjukkan bekas lukanya. Surin bilang, dia tidak pernah mencoba membunuh ayahnya. Ketika Taehoon mengungkapkan kalau Yunyong lah yang memberitahu Woo-jae agar polisi bisa menangkap Surin, Surin merasa sangat terhianati dan tidak percaya. Surin berteriak-teriak karena frustasi. Jungwon pulang ke rumah, tapi tiba-tiba seseorang dari belakang menyuntikkan sesuatu kepada Jungwon. Orang yang menyerang Jungwon adalah Yunyong. Jungwon langsung ambruk seketika itu juga. Sakit jiwa sih beneran si Yunyong ini. Makin menggila sih ini drama, tapi nggak sabar untuk menunggu kelanjutannya minggu depan. Gimana dengan sahabat nonton? Sampai jumpa!